Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Sahabat-sahabat semua, alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa berkumpul meskipun secara virtual, secara online. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang terkait dengan tema hukum waris dalam Islam, terkait dengan hukum faraid ya. Jadi di forum ini nanti kita akan berdiskusi ya tentang hal tersebut. Kita akan banyak mengupas terkait hal itu, dan ini forumnya dalam bentuk tanya jawab ya. Jadi nanti ada pertanyaan yang mungkin disampaikan, kemudian nanti akan kita bahas satu persatu ya, sesuai dengan waktu yang ada. Dan ini acara ini kita nanti semua akan kita bagikan kepada rekan-rekan lain yang memang membutuhkan. Dan untuk menjaga ketertiban acara ini, mohon sebelum berbicara nanti di mute dulu ya, itu di mute dulu ininya masing-masing, di aplikasinya masing-masing, agar suaranya bisa lebih bersih dan jernih nanti. Jadi nanti pada saatnya kita akan bergiliran begitu ya, untuk menyampaikan hal-hal yang akan kita sampaikan. Baik, saya kira itu. Dan ini langsung saja ya, ini bukan hanya rekan-rekan yang ada di Jawa Barat, tapi ini juga ada dari Bengkulu nih, ada saudara kita dari Bengkulu, Ibu Advokat Oci di sini hadir. Beliau ini dari Bengkulu, dan ini rekan-rekan di sini ada dari Jawa Barat ya. Ada Pak Aim dan juga Pak Asep. Nanti kita bisa silaturahmi insya Allah di kesempatan yang lebih memungkinkan begitu. Jadi ini sifatnya kita tidak banyak. Jadi sengaja memang kita di forum ini tidak banyak. Sekarang baru ada 4 orang, mungkin nanti ada beberapa orang lagi masuk mungkin ya. Jadi karena memang forum ini kita batasi agar lebih kondusif begitu. Agar lebih kondusif karena memang diskusi secara virtual, secara online ini harus membutuhkan membutuhkan kerapihan dalam manajemen acaranya. Karena kalau terlalu banyak juga nanti malah menjadi bising begitu dalam diskusinya. Saya kira itu ya. Formatnya nanti kita tanya jawab. Jadi kalau ada yang sudah punya pertanyaan terkait hukum waris, baik itu kasus di daerah masing-masing ataupun hal-hal lainnya, boleh ditanyakan dan boleh langsung yang akan berbicara mungkin menyampaikan permasalahan atau apa, silakan langsung saja berbicara, dibuka dibuka di mic-nya. Saya persilakan jika ada yang sudah memiliki permasalahan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Pak Aim, ada permasalahan sedikit tentang bagaimana pembagian waris terhadap misalkan begini ya, A meninggal, laki-laki ya, A meninggal, laki-laki, kemudian meninggalkan 2 orang istri, kemudian meninggalkan 1 ayah, meninggalkan juga 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki begitu. Nah, ini bagaimana tentang pembagian waris tersebut? Apakah kakek ya, 1 ayah dari almarhum tersebut terhijab atau terhalang oleh anak atau tidak, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu pertanyaan dari Pak Aim, satu permasalahan nanti kita bahas. Mungkin kita tampung dulu nih, kalau misalnya ada pertanyaan dari Pak Asep ataupun Bu Oci, silahkan. Kalau memang ada, langsung biar kita nanti bersamaan nanti kita bahasnya. Kecuali kalau belum ada dari Pak Asep atau Bu Oci, mungkin nanti kita bahas dulu pertanyaan pertama. Apakah dari Pak Asep dan Bu Oci sudah ada? Oke, baik. Berarti belum ya. Dari Bu Oci dan Pak Asep belum ada. Jadi kita bahas dulu pertanyaan pertama dari Pak Aim. Jadi begini, terkait siapa saja ahli waris yang berhak, tentu saja pertama yang perlu kita pahami adalah mengenai
struktur ahli waris. Jadi struktur ahli waris itu ada beberapa ring ahli waris. Nah, dari mulai ring 1, ring 2, ring 3, 4, 5, 6, nanti ada ringnya. Ring itu menunjukkan tingkat kedekatan kepada si mayit, kepada almarhum. Jadi kalau ring 1 ahli waris artinya adalah ahli waris yang paling dekat garis nasabnya, pokoknya garis paling dekat haknya kepada si mayit, kepada almarhum, begitu. Tadi dicontohkan misalnya ada seorang laki-laki meninggal dunia, katakanlah misalnya namanya Pak Ahmad, begitu. Pak Ahmad ini memiliki istri 2 orang, ya, istrinya 2 orang, kemudian memiliki anak 2 anak perempuan, kemudian 2 anak laki-laki, dan memiliki ayah, ya. Nah, jadi jika dilihat dari komposisi tadi keluarga yang masih hidup, maka itu dari ahli waris ring 1 itu yang tidak ada cuma ibu saja. Ibunya si mayit yang tidak ada. Berarti kan ayahnya si mayit, ayahnya almarhum masih ada, ya kan? Kemudian 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki juga masih ada. Kemudian ada istri 2 orang, berarti karena yang sering kali saya jelaskan, ring 1 itu ahli waris utama itu adalah ada 5 pihak, ya. Bukan 5 orang tapi 5 pihak. Yang pertama yaitu pasangannya si mayit, pasangannya almarhum. Kalau yang meninggalnya adalah suaminya berarti ahli waris istrinya. Kalau yang meninggal adalah istrinya berarti ahli waris suaminya. Yang pertama yaitu pasangannya. Tadi ada pasangannya ya, 2 orang. Yang kedua adalah anaknya, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Anak laki-laki pihak kedua, anak yang perempuan pihak ketiga. Pihak yang keempat yaitu ayahnya si mayit, ayahnya almarhum. Pihak yang kelima yaitu ibunya si mayit atau ibunya almarhum. Nah, yang tidak ada tadi cuma ibu saja. Artinya ini hampir lengkap ini, ring 1 hampir lengkap. Kalau yang disebut dalam ring 1 itu pasti mendapat warisan, itu pasti. Karena ring 1 itu adalah ahli waris yang pasti dapat warisan dan dia tidak dan dia tidak bisa dihalangi oleh siapapun. Ring 1 tadi yang 5 pihak itu. Mereka pasti dapat warisan dan mereka tidak bisa dihalangi oleh siapapun, begitu. Nah, kemudian tadi karena kasusnya yang dipertanyakan adalah pertama, bagaimana kalau kasusnya ada kakek misalnya, kakeknya si mayit dari pihak ayah, berarti kan tadi kakeknya si mayit dari pihak ayah. Nah, kalau kakek si mayit dari pihak ayah, tentu ini adalah posisinya ini mahjub. Mahjub ini terhalang oleh ayahnya si mayit. Jadi katakanlah misalnya yang meninggalnya namanya Pak Ahmad, Pak Ahmad punya ayah namanya Pak Udin punya ayah namanya Pak Amir misalnya, ya kan? Pak Ahmad yang meninggal punya ayah namanya Pak Udin, Pak Udin punya ayah namanya Pak Amir. Ternyata ketika si cucu ini kan ada cucu, ayah sama kakek begitu. Cucu, ayah sama kakek. Nah, cucunya meninggal, ayah dan kakeknya masih hidup. Nah, itu persoalannya. Ketika kasus seperti itu, maka kakek dari pihak ayah seperti itu tidak mendapat warisan. Kenapa? Karena sudah terhijab, terhalang oleh anaknya si kakek, yaitu sebagai ayahnya si mayit, begitu. Kenapa? Karena posisi kakek, posisi ayahnya si mayit, yang tadi itu kasusnya itu Pak Udin Pak Udin ayahnya almarhum Ahmad ini secara garis nasab dia lebih dekat kepada si mayit daripada si kakek. Garis nasabnya lebih dekat kepada si mayit Pak Udin ini. Sedangkan siapa tadi Pak Amir, kakeknya si mayit itu sudah lebih jauh terhalang. Dia 2 langkah kepada si mayit itu garisnya 2 langkah. Sedangkan dari dari ayahnya dari Pak Udin tadi kepada almarhum kepada si mayit cuma 1 langkah saja. Sehingga dalam kasus ini kakeknya si mayit yaitu Pak Amir tadi ya itu tidak mendapat warisan karena terhalang oleh ayahnya si mayit begitu. Karena ayah lebih dekat garisnya daripada kakek begitu. Dan kakek itu kan sebetulnya dia ada di ring 2. Ring 2 atas. Kalau ring 2 bawah kan ada cucu ya nanti. Ada ring 2 itu ada ring 2 atas, ring 2 bawah. Ring 2 atas adalah kakek dan nenek begitu. Ini disebutkan adalah kakek, berarti kakek tidak mendapatkan warisan di situ.
kakek itu yang kemungkinan jadi ahli waris cuma kakek dari pihak ayah. Kalau kakek dari pihak ibu, ya tidak menjadi ahli waris. Jadi kalau kakek dari pihak ayah itu namanya abul abi, ya. Abul abi itu ayahnya ayah. Kalau abul ummi, begitu abul ummi itu bukan ahli waris. Ayahnya ibu itu bukan ahli waris, tapi ayahnya ayah itu yang kemungkinan menjadi ahli waris, begitu. Nah, terus posisi tadi tadi kan ada yang tidak ada adalah ibu, ya. Ibu tidak ada tadi. Nah, berarti yang perlu di cross check adalah dari ring 2 atas, ya, ring 2 atas, nenek dari pihak ibu apakah masih hidup ataukah tidak, gitu. Kalau nenek dari pihak ibu masih hidup, maka itu artinya si nenek itu dapat warisan. Begitu. Jadi kalau nenek dari pihak ibu masih hidup, ya, berarti si nenek itu dapat warisan dari cucunya, dapat bagian. Kenapa? Karena yang bisa menghalangi nenek dari pihak ibu adalah ibu, begitu. Tadi kan ibunya sudah tidak ada, kan? Ibunya sudah tidak ada, ibunya si mayit sudah tidak ada. Berarti kalau kasusnya adalah ternyata nenek dari pihak ibu masih ada, maka si nenek itu dapat warisan. Kecuali kalau tidak ada sama sekali. Berarti kan kalau ibunya sudah meninggal, ternyata kakek neneknya juga sudah meninggal semua, maka sudah tidak usah dihitung lagi, begitu. Nah, cara pembagiannya adalah pertama itu istri yang 2 orang itu mereka jatahnya mendapatkan 1/8, ya, 1/8. Kenapa? Karena si mayit almarhum ini ternyata pada saat wafat itu masih memiliki anak, Tadi disebutkan kan ada anak 2 orang laki-laki, ada anak 2 orang perempuan. Sebetulnya dapat 1/8 itu kalau tidak ada anak si mayit ini bisa jadi juga karena punya cucu dari anak laki-laki. Kalau si mayit mungkin anaknya sudah meninggal semua, tapi si mayit masih punya cucu dari anak laki-laki, begitu. Cucunya boleh yang laki-laki, boleh yang perempuan. Yang penting cucunya dari anak laki-laki. Maka istrinya si mayit juga sama, dapat 1/8. Nah, 1/8 itu dibagi 2 di antara 2 orang istri itu. Jadi bukan masing-masing dapat 1/8, tapi 1/8 dibagi 2, begitu. Nah, seperti itu. Kemudian kalau ternyata kasusnya si mayit saat wafat tidak memiliki anak atau tidak memiliki cucu dari anak laki-laki, maka itu si istri itu dapatnya 1/4. 1/4 dibagi 2 di antara mereka, begitu. Nah, kemudian yang berikutnya setelah dibagi 1/8 ke istri, berikutnya adalah ke ayah, ya. Ayahnya tadi kan ayahnya masih hidup, berarti ayahnya dapat warisan. Dalam kasus seperti itu, ayahnya itu dia dapat 1/6, ya. Dapat 1/6. Kenapa ayah dapat 1/6? Karena si mayit ternyata masih memiliki anak, kayak anak atau cucu dari anak laki-laki, begitu. Maka ayah dapat 1/6. Kalau tidak ada ayah itu dapat 1/6 karena ayah itu kemungkinan cuma 3 ayah itu. Ayah itu bisa dapat 1/6 atau 1/6 plus sisa atau dapat sisa. Dalam kasus yang ditanyakan tadi, ayah dapat 1/6 saja. Karena si mayit saat wafat masih memiliki anak-anak dan juga atau jika memiliki cucu dari anak laki-laki. Kemudian sisanya tadi kan setelah dibagi 1/8 untuk istri, kemudian 1/6 untuk ayah. Nah, sisanya dari situ nanti dibagikan kepada anak-anaknya yang 2 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Sisanya setelah dibagi itu, sisanya dibagikan kepada anak-anak dengan hitungan 1 anak laki-laki dapat jatah 2 kali lipat dari 1 anak perempuan. Begitu untuk kasus yang pertama tadi.